Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study. Dan kita akan melanjutkan seri pembahasan untuk eksposisi dari kitab Nabi-Nabi kecil. Kali ini kita akan melihat dari kitab Nabi Yunus. Dan ini adalah bagian pertama dari pembahasan mengenai kitab Nabi Yunus. Ini kita akan melihat dari Yunus pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun di dalam tantangan, di dalam pergumulan yang ada, tapi kami terus melihat bahwa Allah setia. Bapa, sekarang kami akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Yunus, dan kitab ini terdiri dari 4 pasal, dan ini adalah bagian pertama yang akan kita lihat dari seri pembahasan untuk eksposisi kitab Yunus. Ini bagian pertama yang akan kita lihat, yaitu di pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dan di sini saudara, kita perhatikan bahwa kitab ini cukup menarik dan cukup populer, cukup akrab di telinga kita, bahkan sejak kita masih kecil. Mungkin ada beberapa dari kita yang melihat bahwa ini adalah cerita favorit dari Alkitab yang sangat mereka sukai atau orang-orang sukai, karena bercerita tentang Yunus yang kemudian ditelan oleh ikan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di sini saudara, ada begitu banyak hal yang luar biasa, ada begitu banyak pelajaran penting, dan juga ada begitu banyak hal teologis yang perlu untuk kita lihat dan pelajari dari kitab ini, dan menolong kita untuk mengenal Allah lebih baik, dan juga menolong kita di dalam sikap hidup kita untuk bagaimana kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan, hidup sejalan dengan kehendak Allah. Sebelum kita mempelajari kitab ini, ada pertanyaan yang perlu dijawab saat kita membahas kitab Yunus ini, yaitu bahwa apakah saudara dan saya benar-benar ingin untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah saudara dan juga saya benar-benar ingin mendengarkan firman Tuhan? Apa yang terjadi atau apa yang akan saudara lakukan kalau firman Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan kalau firman Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saudara lakukan? Dan inilah yang terjadi dengan Yunus ini. Nah, kitab ini berisi catatan mengenai Nabi Yunus bin Amitai. Jadi Yunus di sini disebut Yunus bin Amitai, artinya Yunus anak dari Amitai. Dan kitab ini unik sebab biasanya seorang nabi akan menyampaikan pesan atau nubuatan Tuhan kepada bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Tetapi kitab Yunus ini lebih banyak berbicara mengenai bagaimana Allah mengajarkan pelajaran yang penting kepada Yunus. Dan untuk kita bisa membahas atau melihat atau mempelajari kitab ini lebih jauh, kita perlu tahu Yunus ini siapa. Dan seperti tadi sudah saya katakan bahwa dia adalah Yunus bin Amitai. Di ayat yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Jadi Yunus ini anak Amitai, dan dia ini adalah seorang nabi Tuhan dari Gad-Hefer. Dan dia pertama kali disebutkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Dia melayani pada zaman Raja Amasya di Yehuda dan Raja Yerobeam II di Israel. Jadi sekitar 782 sampai 753 sebelum Masehi. Artinya bahwa dia melayani 700 tahun lebih sebelum zaman Tuhan Yesus. Dan di sini kita langsung saja melihat pembahasan dari kitab ini. Lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengenai panggilan Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Hal pertama yang kita lihat adalah bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi Tuhan, dan sebagai seorang nabi adalah hal yang wajar kalau firman Tuhan itu datang kepada dia. Dan yang menjadi pergumulan dari Yunus sebenarnya adalah isi dari pesan yang Tuhan berikan ini. Tuhan katakan kepada dia bahwa bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, di sini menarik saudara bahwa Allah melihat kejahatan dari orang-orang di Niniwe ini. Tidak ada kejahatan manusia yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah melihat segalanya, dan sampai pada titik di mana kejahatan itu harus dengan keras diperingatkan bahwa akan ada penghakiman dan akibat dari kejahatan yang terjadi. Dan di sini Yunus sebagai nabi Tuhan dipakai sebagai alat oleh Allah. Allah mau memakai dia untuk memberitakan peringatan kepada
Niniwe ini. Tetapi bagaimana tanggapan Yunus? Lihat di ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Menanggapi panggilan yang Allah berikan, dan Yunus di sini yang harusnya adalah seorang nabi Tuhan, justru mengambil sikap yang menurut saya mengejutkan. Di mana bukannya merespon panggilan Tuhan itu dengan ketaatan, dia justru di sini melarikan diri, menolak panggilan yang ada. Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, dan ini adalah salah satu kota yang terbesar dalam kekaisaran Asyur pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, bukannya pergi ke Niniwe yang ada di sebelah timur, Yunus justru melarikan diri ke barat, yaitu Tarsis. Nah, Tarsis ini pada zaman itu dikenal sebagai daerah yang paling jauh ke arah barat. Nah, pertanyaan besarnya adalah bahwa mengapa Yunus lari dari panggilan ini? Bahwa dia melarikan diri bertolak belakang dari arah di mana Allah mau dia pergi. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, bahwa kita perlu memahami Niniwe dan Asyur ini adalah sebuah kekaisaran yang akan menaklukkan Israel nantinya. Kemudian, Yunus kemungkinan besar melayani bersama dengan Hosea, Amos, dan juga mungkin Yesaya. Nah, ketika nabi ini dalam nubuatan mereka menunjukkan bahwa Allah akan memakai Asyur untuk menghukum umat Tuhan Israel jika mereka tidak bertobat. Jadi Yunus nampaknya berpikir bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang salah dengan menyuruh dia pergi berkhotbah, menyampaikan peringatan itu kepada Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Yunus nampaknya tidak ingin bahwa Niniwe itu bertobat. Dia ingin agar mereka dihancurkan. Dan dia ingin untuk Allah menghukum mereka atas kejahatan mereka. Sebab kalau mereka bertobat dan diampuni, maka tentu mereka akan ada, terpelihara, dan nantinya menjadi alat Tuhan dalam menghukum Israel. Sehingga Yunus berpikir bahwa oke, ini sesuatu yang salah. Yang berikut bahwa sikap Yunus yang salah terhadap kehendak Tuhan berasal dari perasaan bahwa Allah memintanya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Dia harus pergi ke bangsa yang menjadi musuh mereka dan menyampaikan teguran dan peringatan pertobatan kepada orang itu. Allah memerintahkan nabi ini untuk pergi ke daerah musuh Israel, Asyur, dan memberitakan bahwa kota itu harus bertobat, bahwa ada kesempatan yang diberikan jika mereka mau bertobat. Dan Yunus, seperti tadi saya katakan, lebih suka melihat bahwa mereka dihancurkan. Yang berikut bahwa Yunus juga memiliki sikap yang salah terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, Yunus memiliki sikap atau mentalitas di sini bahwa mengikuti atau mengabaikan. Jadi sepertinya dia berpikir bahwa dia punya dua pilihan itu. Namun begini, sebagai orang percaya, kita lihat bahwa ketika firman Tuhan datang atau memerintahkan sesuatu kepada kita, sikap yang benar adalah mendengar dan mentaati dengan setia. Ingat bahwa dalam menanggapi perintah dan pesan Tuhan, ketidaktaatan itu bukan pilihan. Sebab apa? Jika itu yang menjadi pilihan, maka ada akibat. Yaitu ada buah dari ketidaktaatan itu. Nah, Yunus lupa bahwa dia menjadi nabi dan mendengar firman Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Harusnya sebenarnya itu adalah suatu kehormatan yang besar. Saat kita melihat firman Tuhan, saat kita melihat ada hal yang disampaikan, bahkan mungkin itu teguran sekalipun, harusnya kita melihat bahwa itu adalah wujud kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Dan bukan sebaliknya menunjukkan kekerasan hati kita terhadap teguran yang datang. Lalu, yang terakhir bahwa Yunus memiliki sikap yang salah terhadap orang-orang Niniwe ini. Bukannya dia ingin membantu mereka untuk menemukan Allah yang benar, Allah yang hidup. Dia ingin meninggalkan mereka dalam kegelapan dan kematian rohani mereka. Dia tidak saja membenci kejahatan dan dosa-dosa mereka, tapi juga membenci orang yang melakukan dosa itu. Dan ini adalah sikap yang berbahaya, yang salah. Bahwa ketika kita melihat ada orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, kemudian mereka justru melakukan penolakan terhadap pemberitaan firman yang disampaikan atau kebenaran yang dinyatakan, harusnya kita juga mendoakan mereka untuk hati mereka dilembutkan dan mereka boleh menerima kebenaran itu. Nah, perhatikan kembali apa yang Yunus lakukan di sini. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berpikir bahwa dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Harusnya dia bisa ingat apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini pertanyaan retorika, bahwa jawabannya tidak ada. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, sebab Allah menciptakan alam semesta ini. Lalu dia membayar biaya perjalanannya, Yunus ini, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jadi
Sampai di sini, dari sudut pandang Yunus, mungkin dia merasa bahwa segala sesuatu berjalan cukup lancar dari rencananya menjauhi panggilan Tuhan ini. Mungkin dia akan berpikir bahwa ada jalan yang terbuka bagi dia untuk menghindari tugas dan panggilan itu. Ini menunjukkan, saudara, bahaya dari mengikuti dan dibimbing oleh perasaan semata. Sehingga penting bagi kita untuk mengingat dan mengerti bahwa firman Tuhan yang harus menjadi pegangan dan penuntun dalam kehidupan kita. Ada ungkapan yang menarik yang cukup populer di dalam kalangan orang-orang yang melayani, yang berbunyi demikian: kemana Tuhan memimpin, Dia menyediakan. Kemana Tuhan memimpin, Dia menyediakan. Tetapi ingat bahwa landasan dan patokan kita bukan pada penyediaan itu, tetapi kepada Tuhan yang memberi penyediaan itu. Yunus mungkin merasa bahwa segala sesuatu tersedia bagi dia untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, hal yang dia duga sebagai penyediaan itu justru sebenarnya adalah pemberontakan dia terhadap Allah. Ingat kembali bahwa yang menjadi landasan dan patokan kita bukan pada penyediaan itu, tetapi kepada Tuhan yang memberi penyediaan itu. Dan untuk mengetahui kehendak Allah, maka kita perlu mengenal Dia lewat apa yang Dia nyatakan kepada kita mengenai dirinya di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Lalu bagaimana Allah berurusan dengan Yunus? Saudara, kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-16. Kita lihat di ayat yang keempat terlebih dahulu. Di sini bagaimana Allah berurusan dengan dia. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Allah menunjukkan kedaulatan dan kemahakuasaannya dengan menurunkan angin ribut ini. Ingatlah bahwa Tuhan yang menurunkan badai itu. Kita sering berpikir tentang Yesus yang menenangkan badai, kan? Tetapi di sini kita juga melihat bahwa Allah yang menimbulkan badai untuk menggenapi tujuan dan rencananya. Apa yang terjadi di dalam kapal itu? Ayat 5 dan 6. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, ketika dalam kesulitan manusia melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan dan masalah, kan? Dalam hal ini, orang-orang di kapal ini membuang muatan kapal itu ke laut. Ketika itu tidak cukup, maka manusia juga secara naluriah berpaling kepada Tuhannya atau apa yang dia percaya. Jika kita tidak mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, maka kita mungkin akan beralih kepada Allah yang palsu dan yang menjadi buatan kita sendiri. Lihat apa yang Yunus lakukan pada saat semua orang di kapal itu sedang panik. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bagaimana mungkin Yunus bisa tidur di tengah-tengah badai ini? Mungkin karena badai di luar tampak tidak berarti baginya dibandingkan dengan badai yang ada di dalam hati dan pikirannya. Badai yang datang terhadap perlawanannya akan kehendak Allah. Badai terbesar bagi Yunus bukanlah badai di laut itu, tetapi badai yang ada di dalam hatinya. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan demikian. Sungguh pemandangan yang aneh dan tragis. Semua pelaut adalah orang-orang yang religius pada saat itu, taat dalam doa-doa mereka kepada dewa-dewa mereka. Namun dewa-dewa mereka sebenarnya bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu orang di kapal yang memiliki hubungan dengan Allah yang benar, tahu firman-Nya dan menyembah Dia, namun dia tertidur. Ini sangat tragis, saudara. Lalu di ayat yang ke-7 dan 8, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Perkataan para pelaut ini menunjukkan bahwa mereka melihat badai ini bukanlah badai biasa atau sekedar badai biasa, tetapi ada nuansa yang berbeda di sana. Dan saat undi itu jatuh kepada Yunus, mereka ingin tahu Yunus ini sebenarnya siapa. Ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Sahutnya kepada mereka, ini jawaban Yunus. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Yunus mengetahui kebenaran tentang Allah, meskipun klaimnya untuk takut akan Allah itu hanya sebagian besar karena dia ingin lari dari Tuhannya. Tragisnya bahwa pengetahuan Yunus tentang Allah bertolak belakang dengan tindakannya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Saat kita
tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan itu. Apakah itu hanya sekedar menjadi sebuah klaim, ataukah kita mau menghidupi kehidupan yang bergantung kepada kasih karunia Allah, berjalan di dalam iman, dan mau untuk melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan. Lalu ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Mengapa Yunus meminta untuk dibuang ke laut? Pertama, mungkin ini sebagai bentuk kekerasan hatinya yang lebih lanjut. Bahwa dia tidak ingin pergi untuk memerintahkan pertobatan itu kepada Niniwe. Dan dia memilih lebih baik dia mati. Dan juga mungkin dia merasa kasihan terhadap para pelaut itu. Dia tidak ingin mereka binasa. Dan juga mungkin ada alasan lain yang tidak kita ketahui. Lalu di ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Nah, kejadian ini memberi dampak yang besar kepada para pelaut itu dan mereka tiba pada sikap takut akan Tuhan di sini. Kemudian saudara di ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini yang menjadi satu bagian yang mungkin paling diingat di dalam kitab Yunus ini. Nah, peristiwa ini bukanlah sebuah kebetulan saudara, bahwa Yunus ditelan ikan ini. Bukan hanya karena ikan ini kebetulan lewat, tidak. Tetapi dikatakan maka atas penentuan Tuhan, Allah menetapkan hal itu. Artinya bahwa Allah berdaulat penuh atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Nah, kita tidak tahu ini jenis ikan apa. Perhatikan bahwa dikatakan ikan ini menelan Yunus. Berarti ikan ini cukup besar. Sehingga meskipun mungkin kita tidak tahu ikan ini jenisnya apa, tetapi ini cukup besar, ikan ini cukup besar. Bahwa Yunus bahkan bisa tinggal 3 hari 3 malam di dalam perutnya. Nah, ini menarik saudara, bahwa Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bagi Yunus yang berada dalam keadaan ini, tentu ini bukan waktu yang singkat. Bahwa 3 hari 3 malam kita mungkin berpikir hanya 3 hari 3 malam, tidak sampai 1 minggu. Tapi perhatikan saudara bahwa ketika Yunus yang ada di dalam keadaan seperti itu, ini bukan waktu yang singkat. Tetapi menarik bahwa ini juga adalah bayangan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Matius 12 ayat 40, Tuhan Yesus katakan demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan ini menjadi satu gambaran yang luar biasa mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang mungkin menurut Yunus sudah menjadi akhir dari segala sesuatu di dalam hidupnya, tapi justru Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dan bagaimana Allah menyelamatkan Yunus ini adalah bukan cara yang lazim dan bisa diperkirakan. Tetapi Allah berdaulat dan berkuasa. Mungkin keadaan kita sangat rumit. Mungkin kita menghadapi situasi yang menurut kita sudah akhir dari segala sesuatu itu. Tetapi ingat saudara bahwa Allah bisa menyelamatkan Yunus dengan cara yang tak terduga, di mana dia ditelan oleh ikan. Dia juga demikian bisa menyelamatkan kita seturut dengan kehendak dan hikmatnya. Yunus berusaha menjauh dari panggilan Tuhan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk membawa dia kembali. Yunus mendapat masalah karena sikapnya yang salah. Pertama-tama dia memiliki sikap yang salah terhadap kehendak Allah. Taat kepada kehendak Tuhan adalah sama pentingnya bagi seorang hamba Tuhan. Seperti halnya bagi orang-orang yang dilayani oleh hamba-hambanya itu. Dalam taat kepada kehendak Tuhan kita menemukan makanan rohani kita. Yohanes 4 ayat 34. Di dalam melakukan kehendak Tuhan ada pencerahan atau Allah membukakan hati dan pikiran kita. Dan dia memberikan kita kekuatan untuk hidup yang berkenan kepada dia saat kita mau berjalan di dalam ketaatan. Di sini saudara, kita akan lihat di pasal yang kedua dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana Yunus menaikkan doa dan
permohonan dari dalam perut ikan ini. Ayat yang pertama, pasal yang kedua dari kitab Yunus, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Di sini pertama kali kita melihat Yunus berdoa di dalam kitab ini. Nah, ingat bahwa bukan berarti dia tidak pernah berdoa sebelumnya. Dia adalah seorang nabi. Tetapi bahwa saat perintah Allah datang kepada dia, saat dia lari, saat dia berlayar, dia tidak berdoa. Tapi sampai pada titik ini, saat dia berada dalam perut ikan lah, baru dia berdoa. Terkadang Allah perlu membawa kita kepada tempat dan situasi yang tidak nyaman agar kita bisa berdoa. Apa yang menjadi isi doa Yunus ini? Lihat di ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bahwa dalam keadaan seperti yang Yunus katakan di sini, dari tengah-tengah dunia orang mati, Yunus sadar bahwa Allah mendengar suaranya. Allah mendengar seruannya. Allah tidak pernah meninggalkan dia, bahkan pada saat dia berada dalam perut ikan sekalipun. Lalu di dalam perut ikan ini Yunus menaikkan kesaksian tentang Allah. Lihat di ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Yunus tahu bahwa dia tidak bisa lari dari hadapan Allah. Kemudian di ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Di sini kita lihat bahwa Yunus merasa dia sudah begitu jauh dari Tuhan. Hal ini menjadi berat bagi dia. Sebab apa? Dia adalah nabi Tuhan. Pergumulan terbesar adalah bahwa ketika kita merasa Allah jauh dari kita. Kita baru selesai membahas kitab Ayub untuk pembahasan Shine Fellowship Bible Study kita. Dan di dalam kitab Ayub itu kita mempelajari ternyata pergumulan terbesar Ayub adalah bahwa ketika dia merasa setiap seruan-seruannya itu menjadi sesuatu yang tidak sampai kepada Allah. Dia tidak merasa ada hadirat Allah di dalam pergumulannya. Dan itu yang menjadi pergumulan terbesar dari Ayub. Perhatikan saudara bahwa hal ini menjadi berat bagi Yunus sebab dia adalah nabi Tuhan yang dalam hal ini dia dengan sadar lari dari panggilan Allah. Kegelisahan terbesar Yunus bukanlah soal kematian. Sebab kita lihat tadi dia sendiri yang meminta untuk dilemparkan ke laut. Tapi di sini dia mengerti bahwa hal yang terburuk adalah keterpisahan dari Allah itu. Inilah yang membuat neraka menjadi tempat yang mengerikan. Yaitu karena tidak adanya persekutuan yang kasih dengan Allah. Lalu saudara lihat ayat yang kelima dan keenam. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Menarik saudara untuk kita perhatikan di sini bahwa Yunus begitu jujur menaikkan isi hatinya kepada Allah di dalam doanya ini. Dia sadar akan keadaannya yang terjadi dan kesusahannya, ketakutannya, penyesalannya dan semua yang dialami ini, dan dia tidak menutupi hal itu. Tetapi dia juga sadar akan penyertaan, pertolongan dan kesetiaan Allah. Dia katakan bahwa ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Lalu di ayat yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Allah bisa memakai cara untuk menyelamatkan Yunus. Tetapi Allah memilih memakai ikan itu untuk menyelamatkan Yunus. Karena Allah tahu itulah cara yang paling tepat untuk membawa Yunus kepada kesadarannya akan Allah. Bahwa dalam perut ikan inilah Yunus kembali mengingat akan Tuhan dan menaikkan doanya. Sehingga kembali saudara, penerapan yang bisa kita tarik dan kita pelajari dari hal ini. Bahwa terkadang Allah mengizinkan keadaan yang begitu sukar terjadi kepada kita. Karena Allah tahu itulah hal yang paling tepat untuk membawa kita kepada kesadaran akan kebergantungan kita kepada Allah. Dan disitulah dimana kita belajar untuk mungkin bisa melihat akan kasih Allah dan bergantung kepada kasih Allah itu. Belajar di dalam pertobatan yang sejati kepada Dia. Allah yang lebih tahu apa keadaan yang paling tepat untuk dipakai dalam membangun iman kita, dalam membawa kita kembali kepada apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian saudara di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Di sini kita akan melihat komitmen dari Yunus kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dia katakan, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus sadar bahwa saat dia lari dari panggilan Tuhan, dia sama seperti sedang menyembah berhala. Mengapa? Karena dia mengutamakan sesuatu selain dari Allah. Apa yang dia utamakan? Kenyamanan, perasaannya, dan kepentingannya sendiri. Lalu di ayat yang ke-9 dia katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan kesadaran akan Allah inilah Yunus membuat komitmen kepada Tuhan. Menarik bahwa dia katakan keselamatan adalah dari Tuhan.
Ini adalah prinsip yang penting bagi setiap orang percaya. Di sini kita lihat bahwa Yunus telah bertobat dari pemberontakannya terhadap Allah. Lalu kapan sebenarnya Yunus bertobat? Jawabannya adalah bagaimana kita melihat pertobatan itu bukan sekedar peristiwa yang terjadi hanya satu kali. Meskipun ada titik awal dari pertobatan seseorang, tetapi hal itu harus berlanjut dan bertumbuh. Pertobatan adalah sebuah peristiwa, tetapi juga adalah sebuah proses. Dan kembali saudara kita lihat di sini, Yunus kembali kepada apa yang harus dia lakukan. Lihat di ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Menarik bahwa ikan ini taat kepada perintah Tuhan. Bandingkan dengan Yunus yang adalah seorang nabi Tuhan, tetapi justru lari dari panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Lihat bahwa Yunus kembali kepada apa yang harus dia lakukan setelah dia bertobat. Pertobatan Yunus bukan saja sekedar dia menyesal dengan dosa atau kesalahan yang dia buat, tetapi di sini dia kembali menaruh percayanya kepada Allah. Nah, menarik saudara bahwa kita lihat Allah tidak selesai berurusan dengan Yunus sampai di sini. Nanti kita akan melihat bagaimana Yunus melayani di Niniwe, dan kemudian ketika kasih Allah itu dinyatakan, Yunus punya persoalan lagi di sana, dan Tuhan harus mengajarkan dia sebuah pelajaran penting yang akan kita bahas nanti minggu depan. Karena itu saya mengajak untuk kita membaca kitab ini secara utuh, belajar, merenungkan bagian firman Tuhan ini dan bertumbuh di dalamnya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Engkau tidak terbatas untuk menerjemahkan lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu setiap kami, topang setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada panggilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan ajar kami untuk bergantung kepada kasih karunia-Mu. Dan selalu menyadari akan hadirat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan bahwa yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan topang. Allah sertai berkati kami Tuhan Yesus. Orang-orang yang kami kasihi. Orang-orang yang kami layani. Keluarga saudara-saudara kami. Biarlah terus ada di dalam perlindungan kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.